Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Raya Mahira dari kelas 11-4 akan menjelaskan tentang VOC, kekuasaan Batak, kekuasaan Inggris, tanam paksa, politik pintu terbuka, politik etis atau politik balas budi. Yang pertama, VOC didirikan pada 20 Maret 1602. Tujuan utama didirikan VOC adalah untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, hak oktroy, hak monopoli perdagangan, hak untuk mencetak mata uang sendiri, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal, hak mendirikan dan memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki perusahaan perdagangan. Belanda juga menerapkan 4 kebijakan, yaitu 1. Kebijakan rakyat pribumi untuk membayar pajak. 2. Penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC dengan harga yang murah. 3. Menebang tanaman rempah penduduk agar tidak berlebihan. 4. Pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang. Hill 17 kewalahan mengelola VOC, sehingga Peter Booth, gubernur VOC pertama, bertugas menata kelembagaan VOC yang selama ini menjadi gubernur VOC. VOC memanfaatkan konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaan sehingga penguasa meminta bantuan VOC. Imbalannya berupa kekuasaan, yaitu membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang dikuasainya. Selama masa perkembangan VOC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi. Tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan mendatangi perjanjian Bongaya, sehingga kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan memberikan hak monopoli dagang untuk VOC, kemudian memperluas wilayahnya sampai Papua. Cara menjalankan kekuasaannya yaitu 1. Kewajiban rakyat pribumi untuk memberi dan membayar pajak berupa hasil bumi. Kepada pemberian pajak dilakukan menggunakan hasil bumi dengan besaran ditentukan oleh VOC. 2. Menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan. 3. Melaksanakan Finger Steel Sale, kewajiban rakyat menanam kopi di daerah pangan. 4. Menerapkan Hongi Tochen, yaitu pengawasan dengan menggunakan kapal kota. 5. Ekstripasi, yaitu kebijakan memusnahkan tanaman rempah-rempah apabila produksinya berlebih. 6. Divis et Impera, yaitu politik pecah belah atau adu domba. 7. Menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. 8. Reconnaissance Penningen, yaitu pemberian imbalan kepada raja dan bangsawan yang tunduk kepada VOC. Keruntuhan VOC 1799, salah satunya yaitu pegawai VOC memiliki kegemaran hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi. Akhirnya, saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh Belanda. Pada 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Kekuasaan Republik Batak. Pada awal 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Oleh kaum patriot membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Kemudian Prancis membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William V yang telah melarikan diri, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat dikenal dengan Surat-Surat Kew yang isinya perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Pihak Inggris bertindak dengan cepat, mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris. Louis Napoleon menunjukkan Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari 1808 sampai 1811. Tugas utamanya mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis. Daendels menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, salah satunya memperbanyak jumlah pasukan, membangun benteng-benteng pertahanan baru, membentuk Legiun Mangkunegara, membangun jalan raya Anyer Penarukan sepanjang 1.100 km. Kebijakan politik dan pemerintahan, memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, membentuk kantor pengadilan,
mengangkat bupati sebagai pegawai kolonial. Kebijakan peradilan membentuk 3 jenis peradilan: peradilan orang Eropa, orang Timur Asing, dan orang pribumi. Peraturan memberantas korupsi, kebijakan sosial dan ekonomi, mengeluarkan uang kertas, pemungutan pajak kepada swasta, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertaniannya kepada pihak swasta, Dendels menjual tanah kepada swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan dipecat dari jabatannya karena ulahnya itu. Louis Napoleon menunjukkan Jenderal Jackson untuk menggantikan posisi Dendels yaitu Jenderal Afrika Selatan. Jackson ditugaskan di Indonesia pada 1811 untuk mempertahankan Jawa dari Inggris, namun kinerjanya tidak sesuai harapan dan pada 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai Inggris. Jackson meminta bantuan Legiun Mangkunegara namun gagal. Pada tanggal 18 September diadakannya perjanjian tentang Belanda mengakui kekalahannya. Isinya adalah Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda jadi tawanan Inggris dan orang-orang Belanda dapat bekerja dalam pemerintahan Inggris. Selanjutnya kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811 dimulai kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Sandford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Raffles menjalankan pada 3 prinsip, yaitu 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Peran bupati sebagai penungut pajak dihapuskan. 3. Tanah adalah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintahan dibuat oleh Raffles dalam kebijakannya, yaitu menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mengangkat para bupati sebagai pemerintah, mendapat gaji dalam bentuk tunai. Kebijakan Raffles sosial dan ekonomi menghapus segala bentuk penyerahan wajib, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memonopoligram, menjual tanah kepada swasta, dan melanjutkan penanaman kopi, memberi kebebasan dalam perdagangan, memberlakukan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah yaitu petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia juga ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Juga Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pemerintah sehingga desa berkembang dan produksi akan meningkat. Hidup rakyat pun membaik. Kemudian hasil penarikan pajak tanah membesar. Pada masa kepemimpinan Raffles, Inggris tidak mendapat keuntungan. Sementara itu, rakyat Indonesia tetap menderita. Hal positif dari pemerintahan Raffles, buku sejarah Jawa The History of Java mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Jogja. Kebun Raya Bogor dirintis oleh istrinya yang bernama Olivia Raffles. Ditemukan bunga Raffles Arnoldi, dibentuknya Perkumpulan Budaya dan Ilmu Pengetahuan Batavia Genootschap pada tahun 1815. Raffles digantikan oleh John Vendel, namun tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda harus dilakukan penanaman tanaman di tanah jajahan berprinsip pada tanah jajahan harus dieksploitasi semaksimal mungkin. Sistem tanam paksa ketentuannya, petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya kepada pemerintah. Namun pelaksanaannya tidak manusiawi, menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa. 1. Zwicker Kontrakten, 2. Max Havelaar, yaitu kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Secara berangsur, sistem tanam paksa dihapus, diganti oleh sistem ekonomi. Sistem ekonomi liberal, kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada pihak swasta, membangun jalan raya, jembatan, benteng, dan rakyat wajib membayar pajak dan tetap membawa penderitaan bagi rakyat.
Selanjutnya, pintu terbuka. Beberapa latar belakang penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Salah satu kebijakan pintu terbuka 1870, tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuk investor asing dari Belanda, Eropa dan sebagainya. Ditandai dengan kebijakan dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870. UU Agraria, pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. UU Gula, perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Beberapa pelaksanaan pintu terbuka: perkebunan tembakau, perkebunan tebu, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dampak lainnya, sistem tanah paksa dihapuskan di Indonesia. Modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Penduduk hidup dalam kemiskinan. Menurunnya konsumsi makan dan menurunnya usaha kerajinan rakyat menderita. Rakyat pedesaan mulai mengenal sistem upah. Selanjutnya, politik etis atau politik balas budi. Latar belakangnya, kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Brusov pada 17 September 1901. Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Program politik etis edukasi pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat, irigasi, membangun sarana dan prasarana pertanian, emigrasi, melakukan program perpindahan keluar Jawa, penyimpangan politik etis, edukasi, diskriminasi dalam pendidikan. Irigasi hanya untuk mengairi perkebunan Belanda, emigrasi memenuhi tenaga kerja perkebunan di luar Jawa. Dampak politik etis, pembangunan sarana dan prasarana memunculkan kaum terpelajar, meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia untuk memenuhi hak-haknya.